Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin sekolah, mari sekolah di SMPI. Kalau kita berpuasa, insya Allah akan sehat diri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat, nikmat dan hidayah Allah. Pada saat yang berbahagia ini, kesehatan masih di kandung badan, kesempatan masih kita rasakan, sehingga kita dapat berkumpul bersama, kita dapat menyaksikan bersama di dunia maya bahwa nasihat yang kita sampaikan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beruntaikan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicurahkan kepada arwah suci junjungan umat pembawa kebenaran, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu dan Ummu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada saat yang berbahagia ini, Ustaz Zul akan menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu sehat. Orang yang berpuasa sebenar-benarnya berpuasa, insya Allah sehat. Sebab 14 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Abu dan Ummu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ternyata 14 abad yang silam Rasulullah sudah menyampaikan, apabila kita berpuasa maka kita akan sehat. Jadi puasa itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita supaya kita menjadi sehat. Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah, jangankan manusia, ternyata Ustadz selalu menyampaikan tipe puasa itu ada 2. Hari ini kita bahas tipe puasanya ulat. Ternyata Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ulat menjadi kupu-kupu melalui satu proses yang luar biasa. Dalam satu kisah pada zaman Nabi Musa, ulat ini menangis. Sewaktu ulat menangis dan dia berkata dalam hatinya, percuma saya hidup, untuk apa saya hidup? Makan saya bangkai, saya bau, dan saya selalu mengganggu orang. Daripada hidup, lebih baik aku mati. Jeritan hati ulat ini didengar oleh Nabi Musa. Ulat, jangan engkau nangis. Kalau ingin kau berubah, naiklah ke atas pohon itu. Di atas pohon itu ada daun sejadahnya Allah. Menangislah engkau di sana. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah rubah. Abu dan Ummu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sewaktu ulat berada di daun sejadahnya Allah, maka sewaktu itu ulat menangis, sujud, dan bahkan sampai air matanya segelas. Dan berkata daun kepada ulat, kata daun, "Lat, jangan kau nangis, malu dilihat orang." Bertambah lagi tangisnya, bertambah lagi tangisnya. Akhirnya si daun mengerutkan tubuhnya. Sampailah ulat di dalam daun itu, dibungkus oleh daun. Dalam ilmu biologi namanya kepompong. Abu dan Ummu, berapa lamanya dia di dalam kepompong? 28 hari ulat dalam kepompong, tidak makan, tidak minum, menangis, bermohon kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? 28 ke depan, maka sewaktu itu badan terasa kuat. Dia coba terobos daun yang telah membalut dirinya tadi, terbuka sedikit demi sedikit. Dia keluar, tampak terang alam itu. Sewaktu tampak terang, dia
turun, hampir jatuh, dikembangkan sayap, dan dia terbang. Sewaktu dia terbang ke bunga-bunga, bunga pun memanggil, kupu-kupu sini, hisap maduku. Abu dan Ummu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah ini, apa yang kita ambil pembelajaran? Ternyata ulat saja berpuasa dalam kepompong. Dahulunya makannya bangkai, sekarang makannya madu. Kenapa? Karena berpuasa. Dahulu ulat itu lemah, setelah berpuasa ulat menjadi kuat. Maka untuk itu mari kita berpuasa. Dan juga dalam ilmu kesehatan ada 3 manfaat puasa itu untuk jasad kita, supaya kita itu sehat selalu. Yang pertama, dalam penelitian Abu dan Ummu, kaum muslimin dan kaum muslimat, apabila kita berpuasa, imun menjadi kuat. Yang kedua, sewaktu kita berpuasa, maka di dalam tubuh kita ibaratkan mesin. Selama bulan Ramadan, mesin itu berhenti dan akan menguatkan sel darah putih. Yang ketiga, Abu dan Ummu, yang terakhir, bahwa orang yang berpuasa, insya Allah, sewaktu mereka itu berpuasa, ingatannya akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.